Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri. Saya dari kelas 1A1 Manajemen. Saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran pengantar ekonomi. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah pendekatan konservatif yang digunakan oleh perusahaan untuk mempenetrasikan pasar luar negeri dengan mengekspor atau mendapatkan bahan baku berharga murah dengan mengimpor. Yang kedua, manfaat perdagangan internasional. Ada banyak manfaat yang didapatkan oleh suatu negara-negara tersebut dengan melakukan perdagangan internasional. Manfaat utama perdagangan internasional adalah meningkatkan kemakmuran, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk mengkhususkan diri dalam memproduksi barang dan jasa yang relatif efisien. Efisien relatif suatu negara dalam produksi produk tertentu dapat diselesaikan dalam jumlah produk alternatif lain yang dapat diproduksikan dengan input yang sama. Yang ketiga, risiko perdagangan internasional. Risiko perdagangan internasional yang terdapat di pergerakan nilai tukar adalah kurs mata uang yang berfluktuasi sepanjang waktu. Arus keluar kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga berubah. Karenanya, jumlah mata uang asal perusahaan yang dibutuhkan untuk membeli produk asing dapat berubah meskipun pemasok produk tidak mengubah harga. Yang B, perusahaan multinasional atau MNC. Satu, pengertian perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara, namun berkeputusan utama dalam kontrolnya yang dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya. Yang kedua, tujuan perusahaan multinasional. Tujuan sebuah perusahaan nasional adalah memaksimalkan kekayaan memegang saham. Meskipun demikian, perusahaan multinasional yang beroperasi lebih cenderung memuaskan tujuan pemerintah, bank, atau karyawannya dibandingkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Yang ketiga, hambatan dalam pencapaian tujuan MNC. Saat manajer keuangan MNC berupaya memaksimalkan nilai perusahaan, mereka menghadapi berbagai hambatan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan lingkungan, hambatan perusahaan, hambatan etika, dan mengelola hambatan. Yang C, valuta asing. Pengertian valuta asing yaitu merupakan salah satu alat pertukaran ekonomi dalam bertransaksi di perdagangan internasional. Valuta asing mempunyai peranan penting dalam perdagangan internasional. Yang kedua, pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah mekanisme di mana suatu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Pasar valuta asing mempermudah bertransaksi untuk semua kegiatan bisnis internasional dengan melakukan pertukaran mata uang antara negara dengan negara lain. Yang ketiga, fungsi pasar valuta asing. Beberapa fungsi pasar valuta asing yaitu transfer daya beli, penyediaan kredit, meminimisasi resiko valuta asing, dan pelaku valuta dan lain-lain. Yang keempat, pelaku valuta asing. Terdapat 5 pelaku ekonomi yang terpenting, yaitu dealer valuta asing, bank dan non-bank, individu dan perusahaan yang melakukan transaksi komersial dan investasi, spekulan dan arbitrager, dan bank sentral and treasurer. Yang kelima, transaksi pasar valuta asing. Beberapa transaksi dalam pasar valuta asing antara lain yaitu transaksi spot, transaksi outright forward, dan transaksi swap. Yang keenam, jenis-jenis valuta asing. Ada beberapa jenis valuta asing yang diperdagangkan di internasional, yaitu pasar spot. Pasar spot dibedakan atas 3 jenis transaksi, yaitu cash, term, dan spot. Yang kedua, pasar forward. Ketiga, pasar currency futures. Yang keempat, pasar currency options. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing yaitu tingkat inflasi relatif, suku bunga relatif,
tingkat pendapatan relatif. D. Hedging. Yang pertama, pengertian hedging. Dalam pasar finansial, penggunaan hedging jauh lebih kompleks dari sekedar membayar premi asuransi. Bagi suatu perusahaan, pengguna hedging untuk meminimalisir akibat dari risiko fluktuasi nilai kurs adalah dengan menggunakan instrumen-instrumen yang umum digunakan dalam pasar finansial. Yang kedua, manfaat penggunaan hedging. Manfaat hedging adalah melindungi nilai mata uang yang merugikan perusahaan dari risiko akibat fluktuasi nilai tukar. E. Forward contract. Forward contract adalah perjanjian antara sebuah perusahaan dengan sebuah bank komersial untuk menukar sejumlah mata uang tertentu dengan kurs nilai tukar tertentu yang disebut dengan kurs forward. Pada tanggal tertentu di masa depan, kontrak forward yang paling umum di jangka waktu 30, 60, 90, 180, dan 360 hari, meskipun tersedia juga untuk jangka waktu lainnya. Forward contract dibagi menjadi dua, yaitu forward rate dan forward discount. F. Future contract. Kontrak kurensi future ini sama dengan kontrak forward karena memungkinkan pembeli untuk mengunci harga yang harusnya dibayar bagi suatu valuta tertentu pada suatu waktu di masa depan. Tetapi karakteristik kontrak future berbeda dengan kontrak forward. G. Money market. Money market dibagi menjadi dua bagian, yaitu money market hedging atas payable dan money market hedging receivable. H. Currency option. Currency option adalah memberikan hak untuk membeli dan menjual mata uang dengan harga tertentu. Sekian penjelasan materi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.